Tuhan satu. Dan kepercayaan kepada Tuhan yang satu inilah, tauhid inilah yang menjadi api yang berkobar-kobar menyala-nyala di dalam Quran itu. Dan jikalau api ini telah berkobar-kobar dan menyala-nyala pula di dalam dadanya seseorang manusia, manusia yang demikian itu menjadi manusia yang sebagai dikatakan oleh saudara Hamzah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Summa alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi tayyibin wa sahbihi al-muntajabin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Marilah kita terus bersyukur. Karena bagaimanapun, sebagaimana janji Allah, kalau kita bersyukur, insya Allah rahmat dan nikmatnya akan selalu bertambah bagi kita semua. Dan sebaliknya, kalau kita tidak bersyukur, azabnya akan sangat pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Menjadi bangsa yang bersyukur, menjadi umat yang bersyukur akan menjadikan negeri ini dan kita semua di dalam keberkahan, di dalam kebahagiaan, dalam ketenangan lahir dan batin. Dan syukur akan menjadi instrumen kita untuk menjadi manusia yang lebih baik, menjadi manusia yang tidak hanya bermanfaat bagi dirinya, tapi juga bermanfaat bagi orang lain. Selawat serta salam marilah kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang membawa api Islam bagi kita semua, yang menyegarkan jiwa-jiwa dan batin kita, menjadikan hidup ini lebih bergairah, lebih bermakna. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selawat-selawat kita juga akan menjadi obat bagi hati kita. Li khumsatun utfi biha haral waba ila hatima al mustafa wal murtada wa benahuma wa fatima. Aku mempunyai 5 sosok yang akan meredupkan, yang akan menyembuhkan kita dari penyakit, dari wabah yang sangat menakutkan, yaitu Nabi Muhammad SAW, Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, Imam Hasan dan Imam Husain, serta Sayyidah Fatimah Zahra. Maka bersolawat, sesungguhnya kita berdoa untuk keselamatan kita dari wabah, dari berbagai penyakit. Mari kita terus berselawat. Innallaha malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sahabat Islam ramah, seperti biasa setiap menjelang buka puasa saya akan berbagi ilmu dengan mengaji pemikiran keislaman Bung Karno. Sebuah pemikiran yang kita sudah simak bersama, sangat bermanfaat, sangat inspiratif, sangat memiliki keistimewaan, karena pikiran-pikiran keislaman Bung Karno lahir dari sebuah pemahaman, pembacaan, penghayatan terhadap Al-Quranul Karim, terhadap perjalanan hidup Rasulullah SAW dan sejarah bangsa-bangsa. Nah, Bung Karno memang menjadi sosok yang sangat penting karena meletakkan fondasi dasar negara ini. Dan
mengajak kita untuk bersatu, untuk mencintai tanah air, sehingga kita semua bisa menikmati seperti sekarang dengan segala kekurangan yang kita hadapi, tetapi kita masih bersatu sebagai sebuah bangsa. Dan Bung Karno merupakan sosok penting, tokoh terdepan yang terus menggaungkan pentingnya persatuan dan persaudaraan. Nah, sahabat Islam Ramah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas, akan mengaji pemikiran keislaman Bung Karno tentang berjalan terus di atas ajaran Islam. Ini sebuah pidato yang disampaikan Bung Karno dalam peringatan Maulid Nabi 12 Juli 1965. Nah, memang pikiran-pikiran Bung Karno dituangkan dalam peringatan-peringatan besar Islam, sehingga secara momentum betul-betul mempunyai relevansi dengan hati dan batin umat Islam. Nah, Bung Karno mengisahkan bahwa dalam kunjungannya ke beberapa negara, terutama ke Paris dan ke Kairo, Bung Karno mengatakan kepada Kiai Saifuddin Zuhri untuk jangan lupa peringatan Maulid Nabi di Istana Negara. Jadi walaupun Bung Karno sedang melakukan kunjungan kenegaraan, Bung Karno selalu ingat tentang pentingnya peringatan Maulid Nabi bagi negara kita. Karena Bung Karno tidak ingin melewati momentum itu agar kita selalu menggali api Islam dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena Bung Karno begitu terinspirasi dengan Salahuddin Al-Ayyubi, sosok yang berjasa dalam melestarikan tradisi Maulid Nabi, maka Bung Karno dalam kunjungannya ke Kairo meminta kepada kedutaan besar untuk menonton film tentang Salahuddin Al-Ayyubi. Dan kita tahu di Mesir, karena salah satu pusat kekuasaannya berada di Mesir, maka kalau kita ke Mesir akan melihat dari perjalanan dari kota lama Mesir, dari Fustat, dan kita akan melewati makam Sayyidah Nafisah, lalu kemudian makam Imam Syafi'i. Di situ kita akan melewati benteng Salahuddin. Nah, Bung Karno di Kairo mengajak seluruh rombongan dan kedutaan besar Indonesia di Kairo untuk menonton film Salahuddin Al-Ayyubi. Karena sekali lagi seperti yang dijelaskan dalam episode yang lalu, bahwa Salahuddin Al-Ayyubi sangat berjasa bagi kita umat Islam, terutama kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, untuk perayaan Maulid Nabi, yaitu hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bung Karno mengingatkan kepada kita semua bahwa kita, setiap umat Islam, selalu mengucapkan syahadat, yaitu testimoni, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah, adalah utusan Allah. Nah, kata Bung Karno, kesaksian ini, syahadat ini harus dipahami dengan benar, harus menjadi pengingat kita sebagai umat Islam bahwa kita
bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Ini menjadi satu pijakan kenapa kita melaksanakan Maulid Nabi. Karena kita bersaksi bahwa Allah adalah Rasulullah. Dan kesaksian kita Allah adalah Rasulullah, adalah utusan Allah, diamalkan dengan cara mempelajari secara kontinu terus-menerus tentang ajaran Rasulullah, tentang akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kata Bung Karno, kita ini umat yang sangat luhur, umat yang adiluhung, umat yang luar biasa. Karena kita mempunyai Rasulullah, mempunyai Nabi. Dan kita akan menjadi bangsa yang besar, peradaban yang besar jika kita meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bung Karno bercerita ketika kunjungan ke Kairo, Bung Karno diajak untuk melihat museum. Museum ini berada di Tahrir Square, di jantung kota Kairo. Waktu itu Bung Karno ditemani oleh Anwar Sadat, yang saat itu menjadi menteri dari Jamal Abdul Nasir. Nah, memang Bung Karno selalu berkunjung ke Kairo karena mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan Jamal Abdul Nasir. Dan kita tahu dalam sejarahnya Mesir adalah negara yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia tahun 45. Nah, kunjungan-kunjungan Bung Karno ke Mesir memang kunjungan-kunjungan yang tidak biasa. Karena Bung Karno kita tahu dianggap sebagai tamu kehormatan Mesir. 2 kali mendapatkan Dr. Honoris Causa dari Universitas Al-Azhar Mesir. Dan Bung Karno dikenal, kita melihat video yang saat ini tersebar luas, yaitu testimoni pengakuan pernyataan dari Syekh Ali Jum'ah. Syekh Ali Jum'ah ini adalah ulama besar di Mesir. Beliau pernah menjabat sebagai ketua lembaga fatwa Mesir, Darul Ifta Al-Misriyah. Beliau ahli dalam bidang fikih dan usul fikih dan syariat Islam. Dan Syekh Ali Jum'ah mengatakan bahwa jasa Bung Karno terhadap Al-Azhar itu sangat luar biasa. Karena dulu pernah ada pikiran dan rencana dari Presiden Jamal Abdul Nasir untuk menutup Al-Azhar. Karena Al-Azhar dianggap sebagai salah satu sumber revolusi di Mesir. Misalnya revolusi Orobi di Mesir itu dimulai dari Al-Azhar. Al-Azhar dianggap dapat mengganggu kekuasaan dari Jamal Abdul Nasir. Tetapi Bung Karno yang mempunyai kedekatan khusus dengan Jamal Abdul Nasir meminta agar tidak menutup Al-Azhar. Karena Al-Azhar merupakan salah satu benteng moderasi Islam. Dari Al-Azhar inilah kemudian lahir para ulama-ulama besar yang moderat. Para ulama-ulama besar yang menginspirasi dunia Islam. Jadi saya sendiri beruntung bisa kuliah di Universitas Al-Azhar Mesir, merasakan betapa perguruan tinggi lembaga ini betul-betul menjadi kekuatan dari moderasi Islam di dunia. Nah, sekali lagi kita balik pada kunjungan Bung Karno ke Kairo. Bung Karno diajak oleh Anwar Sadat untuk jalan-jalan di Museum Mesir yang berada di jantung kota Kairo. Lalu Bung Karno ditunjukkan kepada pemimpin-pemimpin besar Mesir di masa lalu, yaitu Tut Ankamin, Ramses II.
Dan ketika datang ke jasad yang tokoh-tokoh besar Mesir di masa lampau yang dimumi itu tentara memberikan penghormatan terhadap pemimpin-pemimpin besar Mesir di masa lalu. Nah, Bung Karno ingin mengatakan bahwa kita umat Islam yang mempunyai bukan hanya sekedar pemimpin Islam, tetapi beliau adalah Nabi dan Rasul, maka kita harus memberikan penghormatan yang lebih dengan melakukan peringatan-peringatan perayaan Maulid Nabi. Disinilah jasa dari Salahuddin Al-Ayyubi menurut Bung Karno. Karena Salahuddin Al-Ayyubi yang kemudian membuka jalan bagi berkobarnya api Islam di dunia Islam melalui peringatan Maulid Nabi. Seperti yang saya katakan, Bung Karno berinteraksi dan dalam pergerakan Muhammadiyah yang tentu Muhammadiyah tidak melaksanakan Maulid Nabi. Walaupun sekarang sudah mulai bertahap ada pelaksanaan Maulid Nabi. Walaupun Bung Karno yang nanti akan ada tema khusus soal ini, Bung Karno mengatakan sekali Muhammadiyah tak Muhammadiyah, tetapi Bung Karno karena kecintaannya kepada Rasulullah, karena komitmennya untuk menggali api Islam, Bung Karno selalu merayakan Maulid Nabi. Bahkan Bung Karno pernah merayakan Maulid Nabi terbesar di Gelora Bung Karno, simbol dari kebanggaan negeri ini. Nah, kalau orang-orang Mesir, orang-orang India, orang-orang Amerika menghormati, memberikan apresiasi terhadap pemimpin mereka, maka kita umat Islam harus memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap Nabi dan Rasul kita, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, kata Bung Karno, adalah ajaran yang masuk akal dan masuk ke dalam hati kita. Ajaran tentang rukun iman, kata Bung Karno, ajaran yang betul-betul menjadi kekuatan kita, menjadi api Islam, yang kemudian kita bisa menggali makna dan nilai di dalam rukun iman itu. Maka kita umat Islam dapat menggunakan akal kita, dapat menggunakan hati nurani kita. Bung Karno memberikan satu analogi yang menarik. Kalau hewan saja, gajah, monyet, kata Bung Karno, ular itu mempunyai pemimpin, ikan-ikan itu mempunyai pemimpin, dan mereka patuh kepada pemimpin mereka. Maka kita sebagai manusia, kata Bung Karno, kita mestinya harus patuh, berjalan terus di atas ajaran Islam, patuh terus berjalan di atas ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus patuh kepada pemimpin kita. Nah, Bung Karno mengatakan bahwa kalau nabi-nabi terdahulu itu seperti lampu, maka Nabi Muhammad adalah mataharinya. Matahari yang menyinari kita, matahari yang menyegarkan lahir dan batin kita. Anta syamsun wa anta badrun, anta nurun fawqa nur. Engkau adalah matahari, engkau adalah purnama, engkau adalah cahaya di atas cahaya. Maka kita sebagai sebuah bangsa harus bersyukur kepada Allah. Kita mempunyai, umat Islam mempunyai Nabi. Kita juga harus bersyukur kepada Allah karena kita diberi kemerdekaan. Kita mendapatkan inspirasi dari Rasulullah bagaimana mencapai kemerdekaan.
Bahkan kata Bung Karno, kita diberikan Pancasila. Bangsa ini sejak awal sudah mempunyai konsepsi, sudah mempunyai pemikiran, sudah mempunyai ajaran. Ini sebuah kelebihan yang dimiliki oleh negeri ini yang tidak dimiliki oleh negara-negara yang lain. Kita sudah mempunyai Pancasila. Dan Bung Karno mengatakan, saya ini hanya penggali Pancasila, bukan pencipta Pancasila. Karena Pancasila itu lahir dalam jiwa, dalam hasanah bangsa kita. Di mana Pancasila ini, kata Bung Karno, menjadi dasar yang universal. Tidak hanya untuk Indonesia, tetapi juga untuk dunia. Maka Bung Karno selalu mengingatkan kepada kita betapa negara-negara lain memberikan apresiasi terhadap Pancasila, salah satunya di Mesir. Ketika Bung Karno berbicara tentang Pancasila di Al-Azhar Mesir, mendapatkan apresiasi dari para ulama dan para pemimpin, terutama Jamal Abdul Nasir, dan terkagum-kagum dengan Pancasila. Dan Pancasila ini tidak bertentangan dengan Islam. Diakui sendiri oleh para ulama, terutama ulama Nahdlatul Ulama dalam Muktamar NU tahun 84 di situ Bondo, bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan syariat Islam, bahkan nilai-nilainya sejalan dengan Islam. Pancasila ini adalah kekuatan negeri ini, kekuatan bangsa ini. Maka kita sebagai bangsa, kata Bung Karno, harus berdikari, harus betul-betul mandiri, membangun negeri, mengambil inspirasi dari Rasulullah SAW. Bagaimana membangun Madinah menjadi negara, menjadi wilayah yang damai. Bagaimana menjadikan Indonesia negara yang makmur. Memang untuk mencapai sebuah kemajuan, kata Bung Karno, tidak mudah. Pasti selalu ada kesulitan. Bung Karno mengutip sebuah ayat, inna ma'al usri yusra. Dalam setiap kesulitan akan datang kemudahan. Bahwa membangun negeri ini memang tidak mudah, akan ditemukan tantangan, akan ditemukan hambatan, akan ditemukan begitu banyak kerikil dan masalah. Tetapi dengan keyakinan kita kepada Allah dan ajaran Rasulullah, maka kita akan menemukan kemudahan setelah kesulitan. Akan ada cahaya di hari esok. Allah akan menurunkan rahmatnya kepada kita semua selama negeri ini terus berjalan di atas rel Pancasila, yang di dalamnya ada prinsip ketuhanan, ada kemanusiaan, ada persatuan, ada kerakyatan, dan keadilan sosial. Sahabat Islam ramah, maka api Islam, di mana kita diajak untuk terus istiqomah berjalan di atas ajaran Islam, maka kita, kata Bung Karno, harus betul-betul menemukan dan mengamalkan api Islam. Bung Karno dalam peresmian terjemahan Al-Quran tahun 1965 juga mengingatkan kepada kita semua bahwa Al-Quran adalah kitab suci umat Islam, dan untuk pertama kalinya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu menjadi satu kekuatan bangsa ini untuk terus berjalan di atas ajaran Islam, untuk terus menemukan api Islam. Karena kita dituntut untuk memahami Al-Quran. Terjemahan Al-Quran pertama kali tahun 65.
Bung Karno mengatakan, saya ingin Indonesia menjadi mercusuar. Dan salah satu cara untuk menjadi mercusuar bahwa umat Islam harus memahami agamanya dengan memahami Al-Quran untuk mendapatkan api Islam. Karena bagaimanapun api Islam ini yang akan turut berperan untuk menjadikan bangsa ini bangsa yang besar. Karena sudah menjadi konsekuensi logis dari kita sebagai sebuah bangsa. Nah, sahabat Islam ramah, Bung Karno selalu menggarisbawahi tentang pentingnya kita umat Islam menemukan, menyalakan api Islam dalam kehidupan kita bermasyarakat, dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Di mana kita, sekali lagi kata Bung Karno, harus sadar betul bahwa kita mempunyai Pancasila. Pancasila yang sila-silanya itu sesungguhnya adalah api Islam. Di situ ada spirit tauhid, di situ ada spirit kemanusiaan, di situ ada spirit persatuan dan persaudaraan, di situ ada spirit demokrasi yang dibangun di atas kebijaksanaan, dan di situ ada satu cita-cita untuk membangun keadilan sosial. Maka Pancasila, kata Bung Karno, dapat dijadikan sebagai pijakan kita untuk menjadikan negara ini sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita bersyukur negara-negara lain, bahkan di dunia Islam, seperti yang saya katakan pada periode yang lalu, mereka tidak mempunyai Pancasila. Kita lihat sekarang di Yaman, di Libya, di Syria, di Irak, di Lebanon, di Mesir. Mereka terlibat dalam konflik antar suku, antar kelompok, antar mazhab, karena mereka tidak mempunyai Pancasila. Mereka tidak mempunyai titik temu, common platform, kalimatun sawa untuk bagaimana negeri ini dibangun. Maka kita ini patut bersyukur karena kita mempunyai Pancasila, dan tugas dari kita sekarang adalah mengamalkan Pancasila. Kita harus saling membahu-membahu, harus mempunyai semangat, harus menggelorakan api Islam. Dan salah satu caranya adalah kita terus menggali ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memahami Al-Quran. Sahabat Islam ramah, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana kita bisa menimba ilmu sebanyak-banyaknya untuk meneladani Rasulullah. Bulan Ramadan adalah bulan di mana kita untuk meneguhkan komitmen kita, keyakinan kita terhadap Pancasila ini. Karena kemerdekaan Indonesia pada bulan Ramadan ini adalah tanda-tanda Allah. Ini adalah hari-hari Allah, ayamullah, yang diberikan kepada negeri ini untuk menerima tanggung jawab, untuk menerima takdir sejarah bahwa kita umat Islam mampu melanjutkan apa yang menjadi pikiran dan cita-cita para pendiri bangsa, khususnya Bung Karno. Mari kita jadikan Pancasila sebagai obor penerang bagi kemajuan negeri ini. Mari kita terus menggali api Islam, tidak pernah mundur, tidak pernah takut, tidak pernah gelisah menghadapi kesulitan, karena sungguhnya inna ma'al usri yusra, setelah kesulitan akan datang kemudahan.
dalam banyak peristiwa-peristiwa politik di negeri ini, alhamdulillah Allah selalu menurunkan rahmatnya kepada negeri ini dan akhirnya kita bersatu kembali. Bung Karno mengingatkan kita bahwa dalam setiap kesulitan akan datang kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sahabat Islam ramah, mari kita terus menebarkan kebaikan. Mari kita terus belajar menggali api Islam. Mari kita terus membumikan dan mengamalkan Pancasila. Mari kita terus berjalan di atas ajaran Islam. Bulan Ramadan ini bulan yang sangat baik untuk meneguhkan keimanan dan keislaman kita. Itulah kira-kira ngaji pemikiran keislaman Bung Karno pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.